Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek sistem digital kami yang berjudul Counter pada Traffic Light. Yang dimana untuk anggota dari kami sendiri itu ada Putri Nabila Naulimahrani, yaitu saya sendiri, ada Naswa Salsabil, ada Griselda Dante, ada Santi Aji, ada Wirda Azafira, dan selanjutnya ada Ropi Nurrahman. Nah, untuk selanjutnya akan saya bacakan untuk bagian rangkaian counter. Untuk materi mengenai rangkaian counter sendiri itu ada merupakan suatu rangkaian logika yang berfungsi sebagai pengurut dan dirancang untuk menghitung serta mengubah nilai dalam urutan tertentu berdasarkan sinyal input yang diterima. Nah, untuk counter ini sendiri itu dibagi menjadi dua, ada synchronous counter dan ada asynchronous counter. Yang dimana untuk synchronous counter itu sendiri merupakan jenis rangkaian counter yang menggunakan sinyal clock tunggal untuk mengatur perubahan nilai counter di semua flip-flop secara bersamaan. Yang selanjutnya itu ada asynchronous counter yang merupakan jenis rangkaian counter yang mengubah nilai counter flip-flop yang terpisah pada waktu yang berbeda tanpa menggunakan sinyal clock tunggal. Nah, untuk selanjutnya itu ada jenis counter berdasarkan urutan hitungannya. Yang pertama itu ada jenis counter yang up counter. Nah, untuk up counter sendiri itu merupakan jenis rangkaian counter yang dirancang untuk menghitung nilai secara bertahap dan nilai yang rendah ke nilai yang lebih tinggi. Jika menerima sinyal clock, maka nilai counter pada up counter akan bertambah satu perhitungan di setiap siklus clock yang diterima. Nah, maksudnya dari up counter ini sendiri ketika kita bertemu dengan stopwatch atau jam yang dimana ngitungnya itu dari satu sampai angka yang lebih tinggi. Nah, untuk contoh dari up counter itu sendiri ada timer, tachometer, dan retail counter. Yang selanjutnya itu ada down counter yang dimana jenis rangkaian counter yang berfungsi untuk menghitung nilai dalam urutan yang turun atau berkurang. Saat menerima sinyal clock, nilai counter pada down counter ini akan berkurang satu perhitungan pada setiap siklus sinyal clock yang diterima. Nah, contoh dari down counter yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu adalah timer yang ada pada lampu merah atau traffic light. Nah, contoh dari down counter ini sendiri ada countdown timer, traffic light counter, dan automated sorter. Dan yang terakhir itu ada up-down counter yang dimana merupakan jenis rangkaian counter yang memiliki kemampuan untuk menghitung secara naik ataupun turun bergantung dengan sinyal kontrol yang diterima. Counter dapat berubah menjadi mode up atau mode down sesuai dengan sinyal kontrol yang ada. Nah, untuk contoh yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada lift atau elevator yang dimana di situ kan ada gambar LED yang dimana menunjukkan lantai berapa naik ataupun turun. Dan yang contoh selanjutnya itu adalah timer pada microwave. Yang selanjutnya itu ada mengenai traffic light yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk teman saya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian traffic light. Traffic light atau lampu lalu lintas merupakan alat pemberi isyarat lalu lintas yang mengendalikan arus lalu lintas di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu lalu lintas ini menggunakan warna yang diakui secara universal, yaitu merah, kuning, dan hijau untuk menandakan kapan kendaraan harus berhenti dan berjalan secara bergantian dari berbagai arah. Next. Oke. Kemudian di sini ada prinsip kerja dari traffic light. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa traffic light ini menggunakan rangkaian countdown. Rangkaian lampu lalu lintas yang menggunakan rangkaian countdown adalah sebuah sistem yang mengatur waktu dan urutan lampu lalu lintas dengan menggunakan komponen IC. Rangkaian ini memanfaatkan keluaran dari IC untuk mengontrol lampu lalu lintas. Prinsip kerja traffic light menggunakan rangkaian countdown ini yang pertama, rangkaian countdown akan menghitung mundur dari suatu nilai awal yang ditentukan. Kemudian, setiap kali hitungan mencapai 0, rangkaian akan mengubah keadaan lampu lalu lintas sesuai dengan urutan yang ditentukan. Contohnya, jika hitungan mencapai 0, maka lampu hijau akan berubah menjadi kuning, kemudian kuning akan berubah menjadi merah, dan seterusnya. Pada simulasi kami menggunakan komponen IC berupa Arduino Uno. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada moderator. Oke.
Selanjutnya yaitu seven segment. Seven segment merupakan suatu segmen-segmen display visual untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. Seven segment ini tersusun atas 7 batang LED yang membentuk angka 8. Dan LED tersebut dapat menampilkan huruf A sampai F atau disebut juga dot matrix. Setiap segmen terdiri atas 1 atau 2 LED. Next. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari seven segment. Yang pertama ada common cathode, di mana common ini pin terhubung pada kaki katode LED seven segment. Jenis common ini biasanya aktif pada logika tinggi atau disebut juga aktif high. Yang kedua yaitu common anode. Common ini merupakan suatu pin terhubung pada kaki anode LED seven segment, di mana jenis common ini akan mendapatkan tegangan VCC dan akan aktif pada logika rendah atau disebut juga active low. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini ada prinsip dasar seven segment, yaitu yang pertama ada inputan bilangan biner pada switch dikonversi, lalu dimasukkan ke dalam decoder. Kemudian decoder ini akan mengkonversi menjadi bilangan desimal dan akan ditampilkan pada layar. Lalu ada decoder pada seven segment display, merupakan jenis pembaca sandi untuk mengkonversi diri dari bilangan biner menjadi bilangan desimal. Lalu ada inputan bilangan biner pada switch dikonversi, lalu dimasukkan ke dalam decoder, dan kemudian decoder ini akan mengkonversi menjadi bilangan desimal dan akan ditampilkan pada layar. Lalu ada prinsip kerja dari saklar pas button akan terhubung atau on jika ditekan dan akan terputus atau off jika tidak ditekan. Lalu ada aplikasi seven segment display dapat menggunakan dua jenis pas button, yaitu yang pertama ada pas button select, yaitu untuk menentukan jam dan menit pada seven segment. Lalu ada pas button set, yaitu untuk menyimpan pilihan jam dan menit yang telah ditentukan. Lalu di sini ada cara kerja seven segment, yaitu secara sederhana LED seven segment dapat dinyalakan secara langsung dengan memberikan logika 1 pada jenis common cathode dan memberikan logika 0 pada common anode. Atau untuk menampilkan angka 0, maka LED yang akan dinyalakan yaitu A, B, C, D, E, dan F. Dan untuk menampilkan angka 1, maka LED yang dinyalakan yaitu B dan C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah alat bahan yang digunakan pada simulasi counter pada traffic light. Di sini ada beberapa komponen, antara lain Arduino Uno, seven segment, traffic light, breadboard, kabel jumper, dan software Arduino IDE. Selanjutnya itu fungsi komponen yang kami gunakan. Yang pertama itu ada Arduino Uno, di mana di sini berfungsi sebagai otak utama dalam sistem. Mikrokontrol pada Arduino ini dapat diprogram untuk mengontrol berbagai perangkat keras dan melakukan tugas tertentu. Kemudian ada traffic light, yang mana fungsinya itu sebagai lampu lalu lintas yang diatur untuk meniru kontrol lalu lintas di persimpangan atau lintasan jalan, seperti merah melambang stop, kuning persiapan berhenti, dan hijau jalan. Arduino dapat mengontrol perpindahan antar keadaan ini sesuai dengan program yang telah diprogram. Lalu ada seven segment. Di sini seven segment berfungsi sebagai output untuk menampilkan nilai counter yang diatur oleh Arduino. Seven segment merupakan display LED yang dapat menampilkan angka 0 hingga 9. Next. Berikut blok diagram rangkaian counter pada traffic light yang kami buat. Yang pertama itu, kita menghubungkan traffic light pada breadboard. Kemudian, hubungkan pin-pin pada traffic light ke Arduino, yang mana dari ground ke ground, pin R ke pin 5, pin Y ke pin 6, dan pin G ke pin 7. Kemudian, hubungkan seven segment ke Arduino, di mana seven segment memiliki 4 pin yang akan dihubungkan ke Arduino, yaitu pin CLK ke pin 3, pin DIO ke pin 4, ground ke ground, VCC ke pin 5 volt. Kemudian, upload program yang telah dibuat ke Arduino. Next. Nah, berikut program Arduino rangkaian counter lampu lalu lintas yang kami gunakan dalam tugas ini. Next. Berikut adalah video simulasi yang sudah kami buat untuk rangkaian traffic light-nya sendiri.
Oke, selanjutnya yaitu analisis rangkaian untuk masing-masing pin. Untuk modul lampu lalu lintas, pin GND pada lampu lalu lintas terhubung ke GND pada Arduino. Pin ER terhubung ke pin 5 sebagai kontrol untuk lampu merah. Pin Y terhubung ke pin 6 sebagai kontrol lampu kuning. Dan pin G terhubung ke pin 7 sebagai kontrol lampu hijau. Untuk modul 7 segmen, pin CLK atau clock terhubung ke pin 3 untuk mengatur kecepatan transfer data pada komunikasi serial. Pin DIO terhubung ke pin 4 pada Arduino Uno. Dan pin VCC terhubung ke pin 5, dan yang terakhir yaitu GND pada modul 7 segmen terhubung ke GND Arduino. Selanjutnya, untuk hubungan antar pin, modul lampu lalu lintas dan modul 7 segmen dirancang untuk beroperasi secara independen dan menghubungkan dengan tepat untuk memastikan efisiensi fungsionalitas rangkaian. Koneksi GND pada kedua modul dihubungkan ke GND pada Arduino, menciptakan referensi ground yang sama untuk sistem keseluruhan. Sementara itu, untuk modul lampu lalu lintas menggunakan pin-pin yang berbeda. Dengan pin ER atau emergency red, pin Y yellow dan G green terhubung ke pin 5, 6, dan 7 pada Arduino secara berturut-turut. Koneksi ini memberikan kontrol yang terpisah untuk setiap lampu lalu lintas, memungkinkan pengaturan yang fleksibel sesuai kebutuhan. Pada modul 7 segmen, sinyal CLK terhubung ke pin 3 pada Arduino. Ini memberikan sinyal clock yang diperlukan untuk mengatur tampilan pada 7 segmen, memastikan tampilan angka atau karakter yang diinginkan. Selain itu, kedua modul membagi sumber daya dari Arduino. Modul 7 segmen mendapatkan daya VCC dan ground dari Arduino, memastikan bahwa modul tersebut memiliki sumber daya yang konsisten untuk operasionalnya. Dengan pengaturan koneksi ini, sistem secara keseluruhan dapat diandalkan dan dapat diatur dengan mudah. Referensi ground yang sama membantu menghindari perbedaan potensial antar modul, sementara koneksi yang terpisah memungkinkan kendali yang efisien antar modul lampu lalu lintas dan 7 segmen. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi yang telah kami buat. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.